Apa syarat Indonesia menjadi negara superpower di tahun 2045 di masa 100 tahun Indonesia merdeka kala itu? Ada pertanyaan sebelum menjawab pertanyaan pertama tadi. Apa ada negara dalam 20 tahun membangun bisa menjadi negara superpower? Kita bahas perlahan dan kalau terbukti ada, maka kita harus berkaca pada kenyataan bahwa selama ini yang telah menjalankan negara dalam 20 tahun terakhir ternyata tidak membuat Indonesia saat ini atau 3 tahun lagi menjadi negara superpower. Jadi ke depan, lupakan mereka yang akan menjabat yang punya model pemerintahannya sama dengan mereka yang menjabat dalam 20 tahun terakhir. Mereka semua old mind. Oke, Indonesia ke depan mau berubah total kan? Bukti pertama, di tahun 1918, Jerman kalah Perang Dunia Pertama dan harus membayar kompensasi biaya perang. Namun, di tahun 1936, Jerman mulai agresi militernya kemudian menguasai Eropa. 20 tahun Jerman membangun negaranya untuk menjadi negara superpower dan berhasil. Jepang di tahun 1945 kalah Perang Dunia Kedua. Di tahun 1964, Olimpiade modern pertama di dunia diadakan di Tokyo. Dunia terkejut dengan kemajuan teknologi dan ekonomi Jepang hanya dalam 20 tahun. Itu bukti kedua. Tiananmen 1989, Tiongkok tumpah darah. Investor barat hengkang dari Tiongkok. Tiongkok di bawah Deng Xiaoping melawan dunia termasuk mengatakan Gorbachev goblok, dan sejak saat itu mereka menjalankan sistem moneter sendiri hingga di tahun 2008 Olimpiade Beijing. Dunia tersentak. Tiongkok menjadi negara sangat kaya hanya dalam 20 tahun. Ketiga itu terjadi dalam kurun waktu 20 tahunan membangun negaranya. Atau kalau kita mau tambah lagi termasuk bagaimana membangun Dubai, city country tersebut menjadi negara makmur hanya dalam 20 tahun. Kembali ke Indonesia. Bagaimana kita melihat Indonesia dalam 20 tahun terakhir? Siapa saja pemimpinnya? Apakah mau lagi dengan mereka-mereka dan orang-orang yang sepemahaman dengan mereka? Kita detailkan. Selama 20 tahun terakhir, siapa yang menjabat? Mereka adalah 3 tahun Ibu Mega, 10 tahun Pak SBY, dan 7 tahun ini Pak Jokowi. Apakah dalam 20 tahun ini Indonesia seperti Jerman setelah Perang Dunia Pertama menjadi negara superpower? Apakah Indonesia menjadi negara maju modern seperti Jepang setelah Perang Dunia Kedua? Dan 20 tahun ini apakah Indonesia menjadi negara maju seperti Tiongkok setelah Tiananmen di tahun 1989? Maka jawabannya adalah belum atau tidak tercapai sama sekali. Jauh dari cita-cita negara modern ala Jepang, negara kaya ala Tiongkok, negara superpower ala Jerman. Apa masalahnya? Karena memang tidak punya konsep bernegara yang mumpuni, yang terorganisir dalam jangka panjang dan kuat strategi bernegaranya baik di dalam dan di luar negeri. Kita tanya lagi, calon kandidat 2024 nanti, siapa yang punya konsep bernegara yang akan membuat Indonesia berdiri di atas kaki sendiri? Atau kita lihat lebih dalam, jangan-jangan kandidat yang ada hanya memirror 3 kandidat terakhir bernegaranya. Apakah sahabat mau ke depan dijalankan pakai cara deket-deket dengan model bernegara 3 presiden terakhir? Rasanya dapat dipastikan Indonesia akan stagnan jalan di tempat. Kita bukan menyalahkan 3 presiden terakhir tersebut, namun mereka sudah menjalankan negara menjadi seperti saat ini dan tetap utuh. Itu hebat. Namun ke depan kita ingin lebih berdaulat lagi, bukan? Beranikah bangsa Indonesia melakukan sesuatu yang baru, yaitu pilih yang bukan mirip-mirip rejim 3 presiden terakhir? Adakah kandidatnya? Sungguh, sekali lagi kita tanya, maukah pemimpin baru yang punya tim baru yang segar, yang berbeda, dan berani melawan arus utama perpolitikan lokal serta internasional, atau tetap memilih mereka yang saat ini ada di dalam etalase yang semuanya memirror 3 presiden terakhir di Indonesia? Kalau saya pribadi, saya capek dengan yang ada. Akan terukur sekali pencapaiannya kalau kira-kira dengan para kandidat yang ada saat ini. Bagaimana menurut sahabat? Siapa yang bisa membuat Indonesia menjadi negara superpower di tahun 2045 itu?